Alma dari SD Negeri Sukoharjo, Kecamatan Kalititu. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang sejarah dan perjuangan Jenderal Sudirman untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia terlahir dari perjuangan para pahlawan. Salah satunya adalah perjuangan Jenderal Sudirman untuk kemerdekaan Indonesia. Peran beliau dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sangat penting bagi Indonesia. Jenderal Besar Sudirman dilahirkan dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau tumbuh menjadi siswa rajin, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan atau pramuka. Setelah kita mengetahui kisah masa kecilnya yang mengharukan dan penuh nilai-nilai kebaikan, selanjutnya Alma akan bercerita tentang masa perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tentu ada yang sudah mengetahui perjuangannya, baiklah untuk lebih jelasnya ikuti kisahnya berikut ini. Perjuangan yang pernah dilakukannya adalah perang gerilya. Perang ini terjadi karena agresi militer Belanda yang kedua. Menyadari serangan itu, beliau memerintahkan stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan bahwa para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. Sebagaimana bunyi perintah kilat berikut ini. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Demikian bunyi perintah kilat beliau. Setelah itu, Jenderal Sudirman beserta pasukannya melakukan perang gerilya selama 7 bulan. Dalam menjalankan peperangan tersebut, kondisi fisik Sudirman dalam keadaan sakit berat. Hal itu membuatnya harus ditandu untuk memimpin pasukannya. Jenderal Sudirman memimpin perjuangan gerilya dengan berpindah-pindah, mulai bergerak ke arah selatan menuju Kretek, kemudian Parangtritis, Bantul. Ia dan kelompoknya melanjutkan perjalanan ke timur sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. Selanjutnya, Jenderal Sudirman memerintahkan pasukannya agar melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke timur dekat Trenggalek. Perjuangan Jenderal Sudirman yang kedua adalah ikut terlibat dalam perundingan Romroyen. Perjanjian Romroyen merupakan salah satu dari cara perjuangan guna mempertahankan kemerdekaannya melalui strategi diplomasi. Perjuangan Jenderal Sudirman yang ketiga adalah ikut terlibat dalam mengusir sekutu. Jenderal Sudirman memimpin TKR mengusir sekutu dari Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh sekutu. Selanjutnya, beliau juga memimpin PETA. Pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jenderal Sudirman memimpin pasukan pembela tanah air atau PETA dalam merebut senjata dari tentara Jepang yang ada di Indonesia. Teman-teman, perjuangan Jenderal Sudirman nampaknya harus berakhir sampai di sini karena pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita Alma tentang masa perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua. Kakek tersenyum menawan. Ternyata nenek sudah berpunya mengenang selalu jasa para pahlawan dengan cara mengharumkan namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berlari untuk